Nah, ini fitur yang nggak ada di hampir semua Smart TV. Bisa akses Mac dan juga PC. Nah, ngomongin Smart TV sekarang banyak banget ya pilihannya, sampai bikin bingung juga mau pilih yang mana, karena dari yang murah sampai mahal semua ada guys, dengan plus minusnya masing-masing. Dan hari ini gue bakal review sekaligus ngasih rekomendasi Smart TV Samsung yang setelah gue coba nih ternyata bagus banget. Dan dia ada di tengah-tengah ya, jadi nggak terlalu murah sampai ngorbanin kualitas gambar atau performa, dan nggak terlalu mahal juga, jadi masih terjangkau lah sama kita-kita. Dan ini adalah Samsung Super Smart 4K TV 50 inch AU8000. Jadi ini rekomendasi terbaik gue karena dari sisi ukuran udah luas guys, dari tampilan juga udah 4K, dan secara harga masih oke ya untuk sekelas TV buatan Samsung. Tapi gua mau jelasin lebih detail lagi tentang TV ini, jadi kalian bisa dapat gambaran lengkap kayak apa TV-nya, apa aja fitur-fiturnya, dan bisa menentukan sendiri apakah ini bakal cocok buat kalian miliki di rumah. Dan Smart TV ini punya setup yang gampang banget ya, jadi isi boxnya udah komplit dari TV, stand, panduan, remote, sampai baterai remote-nya juga udah ada. Dan setupnya ini setup Smart TV yang paling gampang yang pernah gua temui ya. Pertama, untuk pasang standnya ini tinggal masukin aja, jadi nggak perlu dikunci pakai screw atau yang lainnya ya, dan tinggal tekan aja sampai bunyi klik. Dan untuk setup kita bisa langsung login pakai Samsung account, biar lebih gampang kita bisa scan QR aja lewat smartphone ya untuk bisa login secara instan, jadi nggak perlu login manual dari TV-nya guys. Dan dari buka kardus sampai TV siap dipakai, setupnya ini nggak sampai 30 menit. Satu hal yang gue temuin ya waktu proses setup adalah remote-nya ini kompatibel sama banyak perangkat ya. Contohnya aja, ini gue pakai TV kabel, dan di proses setup kita bisa konekin remote ini guys ke decoder juga. Jadinya selain buat remote TV, ini langsung bisa buat kontrol decoder TV kabelnya. Lebih simpel aja ya, karena nggak perlu banyak remote dipakai semua. Dan gue pakai Biznet, jadi bisa gue confirm kalau remote-nya ini kompatibel sama decodernya Biznet. Tapi buat kalian yang pakai layanan lain, ada banyak banget kok yang disupport sama remote ini. Dan buat kalian yang punya APS ya, remote ini juga bisa buat kontrol PlayStation. Misalnya kalian mau nyalain atau matiin, itu bisa pakai remote ini. Dan nggak semua remote Smart TV by the way punya fitur yang kayak gini. Remote-nya sendiri dia sangat simple, nggak terlalu banyak tombol ya, mainly cuman kontrol volume, program, navigasi, dan beberapa shortcut kayak ke Netflix atau voice command. Lengkap ada mic-nya juga guys. Dan remote ini ditenagai dua baterai AAA ya, dengan case dan desain yang juga udah minimalis. Smart TV-nya punya desain yang sangat tipis ya, jadi Samsung menyebutnya sebagai Air Slim Design. Kalau kalian pasang di dinding pakai bracket ini bakal slim banget sih ya, tapi kalau kalian letakkan di meja meskipun standnya dari plastik, ini juga udah kuat dan stabil. Jarak antara meja dengan bagian bawah TV ini cukup tinggi, jadi sangat cukup lah ya untuk meletakkan decoder atau media player di sini. Base layarnya juga tipis banget, yang selain bikin desainnya terlihat mewah, untuk TV juga bikin layar makin terlihat luas dan juga imersif ya. Dan layarnya sendiri merupakan layar LED berukuran 50 inch dengan resolusi 4K 3840 x 2160 pixel. Nah, tampilannya ini jernih banget ya dengan dynamic crystal color. Kalian bisa lihat di sini guys. Untuk warnanya juga vibran dengan depth dan kontras yang kuat. Terus dia juga udah support HDR10+, Ultra HD dimming, contrast enhancer, dan yang paling menarik menurut gua, Smart TV ini udah bisa upscale konten ke resolusi 4K dengan kristal prosesor 4K upscale. Jadi kalau kita nonton channel atau konten dengan resolusi di bawah 4K, dia bakal di upscale ya, diatur warna, rasio kontras, sampai HDR-nya. Dan meskipun detail dari ketajamannya ini tentu nggak bisa sama persis ya dengan konten yang memang asli beresolusi 4K, tetapi overall tampilannya udah jauh lebih bagus guys, dengan warna yang juga lebih hidup dibanding dengan Smart TV 4K lain yang nggak dilengkapi dengan fitur upscaling. Nah, buat yang penasaran, ini gua coba ya ekstrimnya untuk nonton video YouTube 480p di Smart TV ini, dan hasilnya cukup bikin kaget karena nggak begitu kelihatan sekali ya kalau video ini tuh sebenarnya video 480p, karena upscalingnya mulus, apalagi untuk video Full HD ya, tayang di TV ini juga nyari sempurna upscalingnya. Jadi videonya ini nggak terlalu pecah-pecah dengan warna yang juga bisa lebih tajam. Dan hal lain lagi yang gua rasain ya dari layar ini, dia nggak bikin mata terasa panas ya kalau ditonton lama, karena TV gua sebelumnya berasa panas ya di mata kalau habis mantengin TV terlalu lama, kayak misalkan habis main PS beberapa jam misalnya. Tetapi di Super Smart 4K TV ini enggak, jadi lebih nyaman aja buat kita atau juga buat anak kita ya, apalagi buat yang anaknya setiap hari cukup sering mantengin TV. Nah, untuk mode tampilan ini ada banyak banget ya, dari yang mode standar, natural, movie, ada filmmaker mode, sampai dynamic, dan tinggal pilih aja sesuai selera. Kalau untuk audionya sih ini udah oke dengan dual channel speaker Dolby Digital Plus ya, yang punya output power 20 watt. Volumenya kenceng guys, vokal dan instrumennya juga jernih, dan meskipun bassnya nggak terlalu kuat, tetapi untuk sekelas TV audionya udah memuaskan.
Nah, ini ada 3 mode audio ya yang bisa kita pilih, yaitu standar, adaptif, dan juga amplify. Untuk yang adaptif, ini merupakan mode otomatis yang bakal nyesuaiin sama kebiasaan kita dan apa yang kita tonton ya. Jadi ini mode audio favorit gua di TV ini, dan sebenarnya sih kalau mau kita bisa atur equalizernya juga ya secara manual melalui settings. Dan di sini kita bisa atur level bassnya atau treble-nya juga sesuai dengan selera kita guys. Kalau untuk platform ini memang sedikit beda ya sama Smart TV lain, karena Super Smart 4K TV dari Samsung ini dia pakai Tizen sebagai OS-nya, dan dia bukan Android TV ya. Tetapi untuk aplikasi ada banyak sih, beberapa aplikasi video populer kayak YouTube, Netflix, Video, Mola, sampai Apple TV semua udah pre-install. Dan kalau kalian lihat App Store-nya, di sini juga ada cukup banyak aplikasi yang bisa kalian install ya. Kayak misalkan ada View, ada Apple Music, Spotify, dan masih banyak lagi. Untuk Disney Hotstar Plus sayangnya belum ada di sini, tetapi dengan mudah kalian bisa stream Disney Hotstar Plus dari smartphone ke TV ini. Terus menu-menunya ini juga sedikit beda ya, karena di home dia langsung nampilin kurasi film atau video populer dari masing-masing layanan. Jadi kayak nyodorin beberapa menu guys untuk ditonton ya, buat yang lagi nggak tahu pengen nonton apa. Dan ini cukup ngemudahin juga buat kita yang lagi cari hiburan tetapi belum ada rencana nih pengen hiburan apa. Terus sometimes di sini juga nampilin shortcut menu penting ya, kayak misalkan rekam tayangan TV kabel, terus lihat hasil rekamannya, dan yang lainnya guys. Dan menu ini muncul secara overlay, jadi sambil lihat menu kita tetap bisa nikmatin apa yang lagi kita tonton. Jadi menunya tuh nggak nutupin atau nggak gantiin acara yang lagi kita tonton guys. Dan semua setting ini juga tampil secara overlay, jadi ini nilai plus dari UI Tizen yang dipakai di Smart TV ini. Nah, ini gua rekomendasiin salah satunya juga karena fitur dan integrasinya antar device yang nggak dimiliki juga oleh banyak Smart TV lain guys. Contohnya yang menurut gua paling menarik, ini ada PC on TV. Nah, PC on TV ini pada intinya itu kita bisa akses PC atau Mac kita lewat Smart TV ini, dan aksesnya pun bisa dilakukan secara wireless dalam jarak jauh ya. Jadi kita bisa konekin mouse dan keyboard via USB atau Bluetooth ya ke TV ini. Terus kita bisa akses PC atau Mac dari jauh ya untuk dikontrol langsung di sini. Untuk Mac kalau jaraknya masih satu ruangan kita bisa stream langsung pakai Apple AirPlay. Tetapi kalau udah jarak yang jauh kita bisa pakai VNC. Sedangkan untuk Windows kita bisa pakai Easy Connection to Screen ya, atau berbagi layar. Dan untuk akses PC jarak jauh kita bisa langsung pakai RDP. Cuman untuk akses jarak jauh posisi PC ini harus dalam keadaan standby dan bisa diakses ya. Terus kita juga bisa akses Microsoft Office 365 di sini guys. Jadi bisa bikin dan edit dokumen langsung dari TV. Bahkan bisa nambahin juga layanan cloud lainnya kalau kita pengen. Jadi selain buat hiburan, Smart TV ini juga bisa kita manfaatin buat aktivitas produktif ya, apalagi di era WFH seperti sekarang ini. Terus ada fitur yang cukup menarik ya menurut gue, yaitu Tune Station yang bisa muter musik di Smart TV ini dengan style. Karena nggak cuma muter musik aja, tetapi bisa juga nampilin beberapa theme ya dengan berbagai efek style, kayak misalkan style vinyl, tape klasik, dan yang lainnya guys. Dan ini bisa kalian pakai buat muter lagu yang tersimpan di flash drive atau juga langsung streaming dari smartphone lewat Bluetooth. Fitur ekstra lain yang belum pernah gue temuin juga di Smart TV lain ini adalah Ambience Mode, dimana kita bisa jadiin Smart TV ini untuk mempercantik ruangan ya, baik itu dengan cinemagraph, kemudian foto album, atau sekedar dijadiin blend dengan tembok rumah, jadi nyesuaiin sama tembok rumah guys, jadi nggak kelihatan tuh TV-nya di tembok ya. Dan untuk voice assistant ini menarik banget karena kita bisa pakai Bixby ataupun Google Assistant, dan ini udah terintegrasi di semua bagian TV ya, mulai dari pencarian, YouTube, dan aplikasi lain. Dan enaknya di sini kita bisa perintah atau mencari apapun dalam bahasa Indonesia juga. Jadi sangat fleksibel untuk opsi voice assistant-nya ini. Dan tadi sebenarnya udah gua singgung juga nih dikit ya waktu jelasin remote. Kalau Smart TV dan juga One Remote-nya ini bisa terintegrasi dan kompatibel sama perangkat lain, misalnya untuk TV kabel. Dan di sini langsung terintegrasi ya dengan berbagai menu ya, untuk ke guide, recording, ke power, sampai pemilihan channel. Begitu juga dengan PlayStation, ini langsung terintegrasi ya dengan power, jadi kita bisa nyalain dan matiin PS ya langsung dari TV ini. Dan dari pengalaman gue ya di beberapa Smart TV lain itu kadang kalau kita nyalain TV, PS-nya ikut nyala, padahal kita pengen nonton TV bukan main PS. Jadi kita harus matiin PS-nya secara manual dan itu cukup ganggu ya. Tapi di sini enggak, jadi PS-nya ya baru nyala kalau kita nyalain dari sini guys. Kalau enggak ya cuma TV-nya aja yang nyala. Lebih bagus sih menurut gue experience-nya, apalagi semua bisa diatur pakai satu remote yang sama. Nah, sekarang gue mau jelasin ya tentang portnya. Jadi Smart TV ini dia punya port yang sangat lengkap ya. Jadi ada 2 port USB Type A, terus 3 port HDMI, ada audio video in, digital audio out optical, ada 1 port antena, 1 port Ethernet, dan untuk wireless connection dia support Wi-Fi 5 dan juga Bluetooth
5.2. Nah, terus untuk powernya setelah gua cek ternyata dia mengkonsumsi daya yang maksimal sampai di 145 watt aja. Jadi masih termasuk hemat listrik, guys. Dan itu ya semua detail tentang Samsung Super Smart 4K TV 50 inch AU8000 yang bisa gua bagiin hari ini, guys. Dan ini recommended banget ya kalau kalian cari Smart TV dengan kualitas yang bagus, fitur yang lengkap tapi dengan harga yang masih masuk akal. Jadi Samsung Super Smart 4K TV 50 inch AU8000 ini dijual dengan harga 8,9 jutaan rupiah ya. Dan kalau kalian cari yang lebih murah, sebenarnya masih ada yang sedikit lebih kecil ya ukurannya, yaitu 43 inch dengan harga 6,5 jutaan rupiah. Oh ya, Smart TV ini juga udah support di VBT2, jadi kalau nantinya siaran analog TV dimatiin ya sama pemerintah sesuai dengan rencana yang kabarnya dilakukan di bulan April 2022, TV ini udah support digital TV tanpa perlu tambahan device apapun. Dan gue sendiri sekarang pakai ini ya di rumah karena tampilan layarnya jernih dan nyaman juga di mata ya, baik mata gue atau juga mata anak, karena anak juga cukup sering nonton TV di rumah. Plus udah terintegrasi juga sama perangkat lain yang gue punya, kayak misalkan PS dan juga decoder TV kabel. Kalau kalian punya pertanyaan atau juga pendapat, boleh banget nih sampaikan aja di kolom komentar. Untuk link pembelian dan juga informasi penting lain nanti bakal gue tampilin ya di deskripsi, jadi kalian bisa cek aja. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.